Finally guys, akhirnya gue udah nonton film Captain America Brave New World. Gila, ini film keren banget sih ya men ya. Banyak banget orang-orang bahas dan ternyata setelah gue nonton film ini memang sekeren itu gitu ya men ya. Dan setelah menyaksikan film ini tentunya tanggapan yang bisa gue berikan kepada film ini adalah ini film bukan semata-mata tentang film Captain America 4 ya cuy ya, tapi lebih ke sequel dari film Incredible Hulk tahun 2008. Ya pastinya buat kalian semua yang belum nonton agak sedikit kaget sih, karena dimana setelah gue nonton film ini banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan Incredible Hulk di sini ya men ya, termasuk dari segi karakternya dan juga adegan-adegan dari film sebelumnya itu menurut gue wah pecah banget gitu ya men ya. Dan mungkin buat kalian semua udah pernah penasaran kan ya dengan film ini sendiri kayak gimana ceritanya gitu ya men ya. Maka dari itu kita akan langsung saja bahas pada clips review kali ini. Let's go. Oh ya, jadi sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya gitu ya men ya, berapa sih post credit skin yang ditampilkan dalam Captain America Brave New World ini sendiri ya men ya. Oke, ini menarik banget sih untuk gue bahas ya men. Dimana setelah gue itu nonton film ini sendiri di bioskop, gue itu gak nyadar banget ternyata post credit skin yang ada dalam film ini itu diberikan itu cuma hanya satu ya guys ya. Itu pun ditampilkan pas hanya ada di akhir filmnya. Dan lucunya lagi ya men ya, setelah gue itu nonton dari awal sampai akhir, gue itu gak nyadar banget ternyata ada post credit skinnya yang hanya nyempil cuma satu di sini ya men. Jadi seakan-akan tuh di sini gue tuh gak diberikan celah untuk menemukan sebuah detail-detail kecilnya untuk menyampaikan sebuah informasi kepada kalian semua gitu ya men ya. Ya gimana, gue selama nonton film ini mulai dari awal sampai akhir gue hanya dibuat takjub, gue hanya dibuat bengong, dan selama gue keluar dari bioskop selama nonton film ini ya men ya, gue hanya dibuat kayak wah ini film keren banget gitu ya men ya. Jadi gue bakalan lanjutkan sebuah reviewnya untuk kalian semua. Let's go. Ya langsung saja kita akan melihat bagaimana perjalanan Sam Wilson sebagai Captain America yang baru gitu ya, setelah diberikan tanggung jawab oleh Steve Rogers di Avengers Endgame. Dan sekarang kita akan melihat masalah yang lebih kompleks lagi di sini. Kalau di versi series Winter Soldier menceritakan tentang perjalanannya berlatih menggunakan shield-nya tersebut. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana dia tuh udah bener-bener kayak proper banget, pandai, dan juga udah keren banget lah gitu ya, dengan memakai shield gabungan dengan kostum barunya yang dari Wakanda tersebut. Yang pastinya ini adalah merupakan sebuah perpaduan yang sangat luar biasa gitu di sini ya. Tapi di beberapa titik juga gue sempat mikir sih, apa guna ya ada shield tersebut, kayak harusnya ya cukup dipakaikan kostum Falcon aja udah keren banget gitu. Gue juga sempat mikir gitu cuy ya. Tapi di beberapa adegan perkelahian ternyata shield itu sangat ngebantu banget di sini gitu ya. Dibandingkan dia harus mengandalkan sayap ya, walaupun sayapnya udah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang udah canggih, ternyata shield itu lebih berguna banget untuk ngebantai para musuh-musuhnya di film ini gitu ya men ya. Dan juga uniknya dalam film ini, Captain Amerikanya tuh di film ini bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat yang nggak pernah dilakukan sama Captain Amerika sebelumnya, sama Steve Rogers gitu ya. Nah yang pastinya ini adalah hal yang baru banget menurut kita gitu ya, dimana dari antara film-film Marvel sebelumnya, baru kali ini kita disajikan dengan filmnya yang dipadukan dengan unsur politik. Ini keren banget menurut gua cuy ya. Dan menariknya lagi di film ini bukan cuma mengajak kita mengenal sang karakter utama, tapi lebih menceritakan tentang si Harrison Ford yang bagaimana dia bisa menjadi Red Hulk. Ya tentunya cerita yang disampaikan sangat jelas mulai dari awal gitu, mulai dari seluk-beluknya kayak gimana itu dijelaskan secara detail ya men ya. Dan juga sebenarnya gue sempat dibuat bingung juga sih dengan film ini ya men ya, siapa sih karakter utamanya, karena di sisi lain antara Captain America sama Red Hulk itu sama-sama mempunyai pesona yang kuat banget sebagai karakter utama gitu ya. Tapi setelah filmnya mulai berjalan di babak 2, babak 3, ternyata dua karakter ini punya masalah yang akhirnya sama-sama terkoneksi di sini. Apalagi di adegan berantemnya, yang dimana kalau kita tahu biasanya sosok Hulk itu biasanya kebal terhadap senjata gitu ya. Tapi di film ini dia bisa terluka juga cuy ya, yang dimana dia tertancap oleh sayap Falcon yang sudah diberikan beberapa teknologi gitu ya. Nah, setelah terkena beberapa kepingan yang menancap ke tubuhnya, si Red Hulk ini mulai menunjukkan regenerasi yang sangat signifikan, sangat cepat banget gitu. Yang dimana proses regenerasi yang ditampilkan hampir sama kayak di film Wolverine yang terluka di sini ya men ya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena di film ini ada campur tangan dari The Leader. Pastinya pada penasaran kan siapa sih The Leader ini? Bisa langsung kalian tuh tonton sendiri filmnya, karena kalau gue bahas lebih jauh bakalan jadi spoiler alert, bukan semi lagi nantinya gitu ya men. Bang, bukannya lo bakalan menjelaskan secara detail? Ya memang ya men ya, tapi di sini gak semua orang itu langsung nonton ke bioskop kan ya men ya. Jadi di sini gue hanya apa ya men ya, hanya mengejar aman aja sih buat kalian semua yang belum nonton. Pastinya ya udah tahu duluan ngapain nonton gitu, gue gak mau seperti itu ya men ya.
Dan kalau gue bisa simpulkan, film ini tuh cocok banget untuk orang-orang yang suka dengan film-film action gitu ya men ya. Terutama buat kalian semua yang suka dengan genrenya Tom Cruise, ini film worth it banget sih ya men ya. Terutama secara action dapat banget, apalagi chemistry dan Trotter itu udah nggak perlu ditanyain lagi sih, sangat keren banget sih pokoknya ya men ya. Jadi di review ini gue bakalan memberikan skor untuk film ini ada di angka 1-10, gue berikan di angka 8,9. So dengan angka setinggi itu menurut gue kalian wajib banget nonton dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah gitu ya. Dan mungkin cukup segitu dulu review yang bisa gue berikan kepada kalian semua. Kita kembali lagi minggu depan dengan video-video yang sangat menarik tentunya di sini ya men ya. So, gue Gufron dan